Cek, halo sobat nih, gas lagi dah. Jawaban, yuk langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zovan dan juga rombongan mereka memasuki sebuah lorong yang berujung, dan di sini mereka juga mendengar suara orang yang sedang melakukan sebuah kultivasi ganda, dan ternyata itu benar. Ketika Zovan dia datang memasuki lorong itu dan melihat ada sebuah ruangan, ternyata di dalamnya memang seorang kultivator sedang melakukan kultivasi ganda. Namun alih-alih dia mundur, di sini Zovan dia justru malah masuk dan bertanya, apakah mereka telah selesai melakukannya? Apakah sudah keluar? Ucap dari Zovan. Dan di sini Zovan dia juga mengatakan kalau dirinya ingin bertanya sesuatu kepada mereka berdua. Di sini Zovan dia berujar apakah ada sebuah tempat khusus, tanah atau apapun itu yang merupakan tempat yang sangat cocok untuk dapat melakukan sebuah kultivasi. Ucap dari Zovan yang bertanya tentang Gua Tiandi. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Zovan yang mencari sesuatu tempat kultivasi yang dimiliki oleh sekte binatang buas, tentunya membuat orang ini dia pun kesal, dan dia pun mengatakan dari mana orang-orang ini berasal dan berani-beraninya mencari tahu informasi rahasia yang dimiliki oleh sekte binatang buas, dan apakah kalian semua sudah gila? Ucap dari orang tua itu, dan dia mengatakan kalau mereka yang datang ini mereka semua hanya mencari akhir dari hidup mereka. Namun untuk Zovan dia nggak peduli dengan peringatan itu, dan dia mengatakan kalau tujuannya datang ke tempat ini memang untuk ya mungkin aja mencari akhir dari hidup. Tapi sebelum kami benar-benar pergi ke neraka, setidaknya beritahu kami dulu tempat kultivasi yang kalian miliki. Ucap dari Zovan yang membuat orang tua ini dia mengatakan kalau mereka yang akan pergi ke neraka tidak perlu tahu tentang urusan dunia. Ucap dari dirinya yang kini langsung melesat ke arah Zovan. Dan dia juga mengatakan siapa yang berani menyinggung sekte binatang buas. Ucap dari orang tua itu yang langsung melesat ke arah Zovan. Namun ketika Zovan melihat serangan datang ke arah dirinya, dengan tenang Zovan dia mengeluarkan jiwa naga merah dan langsung pas menangkap pria tua itu, yang tentunya mengejutkan bagi orang tua ini melihat kultivator Rana Visidewa memiliki kemampuan kekuatan jiwa. Dan ketika dia bertanya kepada Zovan siapa orang yang ada di depannya ini, di sini Zovan dia membalikannya, di mana dia mengatakan kalau mereka yang akan pergi ke neraka tidak perlu tahu tentang urusan dunia. Boom! Zovan langsung menghancurkannya tepat di hadapan dari mereka semua, yang tentunya mengejutkan bagi mereka yang melihatnya, termasuk gadis yang telah diencot oleh dirinya, yang membuat gadis itu langsung panik mencoba untuk dapat melarikan diri, meninggalkan ruangan ini, berlari ke arah pintu yang ada di belakang sana. Tapi ketika dia melewati Pangeran ke-6 di sini, Pangeran ke-6 langsung menangkapnya, yang tentunya mengejutkan juga bagi mereka apa yang akan coba dilakukan oleh Pangeran ke-6. Mengingat Pangeran ke-6 adalah orang yang sangat tenang, tapi kali ini dia sangat-sangat brutal. Dia menghancurkan sosok yang berlari itu dan langsung menghentikannya, menyelesaikannya di tempat ini. Pangeran ke-6 dia berbeda dari yang biasanya ia tunjukkan, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi mereka semua. Di sini Lian R dia pun bertanya apa yang coba dilakukan oleh Pangeran ke-6 dan kenapa Pangeran ke-6 tiba-tiba aja menjadi agresif seperti ini. Tapi untuk Zovan dia tidak menjawab pertanyaan yang diucapkan oleh gadis itu, dan itu membuat Lian R dia pun kembali bertanya kepada Zovan apakah Zovan tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan Zovan dia mengatakan tidak. Aku tidak tahu apa yang kau ucapkan, yang membuat Lian R dia tidak puas, dan dia kembali bertanya kenapa Pangeran ke-6 tiba-tiba aja bersikap agresif seperti itu, yang membuat Zovan mengatakan mungkin aja Pangeran ke-6 ingin membungkam gadis itu dan tidak mengizinkan ada orang lain yang mengetahui tentang lokasi mereka, atau jika kau ingin tahu lebih lanjut tanyakan saja kepada orangnya. Ucap dari Zovan yang membuat Lian R dia agak sedikit ragu-ragu, dan ketika dia akan bertanya kepada Pangeran ke-6 di sini, Lian R kembali dihentikan oleh saudaranya, di mana Liu Feng sepertinya dia tahu apa yang dipikirkan oleh Zovan. Dia tidak membiarkan adiknya bertanya lebih lanjut apa yang coba dilakukan oleh Pangeran ke-6. Dan setelah mereka menyingkirkan orang-orang yang ada di tempat ini dan tidak mendapatkan informasi, di sini Zovan dan juga rombongan mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka. Namun di sini ternyata tidak ada jalan keluar dan tidak ada jalan masuk, dan hanya ruangan kosong, yang membuat Lian R dia pun mengatakan kemana nggak ada jalan masuk. Ucap dari Lian R. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Lian R membuat Zovan dia mengatakan kalau sepertinya Lian R ini palanya dangkal. Bagaimana mungkin tidak adanya jalan masuk kalau ada orang di tempat ini? Lagi pula di tempat ini banyak sekali ruangan, yang artinya tentunya orang banyak keluar masuk dari tempat ini, dan jika tidak adanya pintu masuk bagaimana mereka bisa datang? Ucap dari Zovan yang membuat
Lian R dia juga baru sadar. Ya betul juga apa yang diucapkan oleh Zaovan. Namun di sini Zaovan dia juga meletakkan lengannya di salah satu tembok dan dia mengatakan dan juga merasakan kalau sepertinya ada sebuah susunan formasi yang menghalangi tempat ini dan dia mengatakan kalau sepertinya ini adalah pelindung sekte dan tanpa adanya kunci masuk mereka tidak akan mungkin dapat memasuki tempat ini. Ucap dari Zaovan yang membuat Pangeran ke-6 dia pun bertanya kepada Zaovan lantas apa yang harus mereka lakukan. Dan tidak ada orang yang berasal dari sekte binatang buas di antara mereka. Mereka nggak bisa memasuki tempat ini. Lantas apa yang harus mereka lakukan? Ucap dari Pangeran ke-6 yang membuat Zaovan dia pun berpikir kalau sepertinya Pangeran ke-6 dia memiliki motifnya sendiri. Membuat Zaovan dia mengatakan kalau sepertinya Pangeran ke-6 sangat yakin kalau ini adalah tempat yang dimiliki oleh sekte binatang buas. Kenapa? Dia bisa sangat yakin tentang itu semua yang membuat Pangeran ke-6 dia pun sadar kalau sepertinya Zaovan tahu tujuan miliknya yang sebenarnya. Yang membuat Pangeran ke-6 dia sempat keringat dingin dan dia mengatakan kalau sebelumnya bukankah pria tua yang sebelumnya mengatakan ini adalah sekte binatang buas? Ucap dari Pangeran ke-6. Tapi Zaovan dia mengatakan kalau dirinya sebelumnya hanya mendebak kalau orang itu berasal dari sekte binatang buas. Dan orang itu juga tidak mengatakan kalau dia berasal dari sekte binatang buas. Lantas kenapa kau bisa tahu kalau ini adalah tempat dari sekte binatang buas? Ucap dari Zaovan yang membuat Pangeran ke-6 dengan ragu-ragu dia mengatakan kalau dirinya hanya menebak. Menebak jadi seperti itu. Lantas sekarang apa yang kau lakukan? Apakah kau akan tetap melanjutkan tempat ini atau tidak? Ucap dari Zaovan yang sepertinya menyadari niat yang dimiliki oleh Pangeran ke-6. Yang membuat Pangeran ke-6 dia sampai keringat dingin. Namun melihat dan juga mendengar pembicaraan yang dilakukan oleh Zaovan dan juga Pangeran ke-6 membuat Lian R dia sepertinya merasa kalau ada yang janggal dengan apa yang coba dilakukan oleh Pangeran ke-6. Membuat dirinya berpikir Apakah Pangeran ke-6 meminta kepada Zaovan untuk menemukan sesuatu? Pikir dari Lian R. Tapi di sini untuk Pangeran ke-6 dia mengatakan kalau dirinya akan menemani Zaovan dan apapun yang ingin dilakukan oleh Zaovan terserah. Semua ada di tangan dari Zaovan. Semua keputusan ada di tangan Zaovan. Di sini Pangeran ke-6 dia mengatakan kalau Zaovan ingin maju maka mereka akan maju dan jika Zaovan ingin mundur maka mereka akan mundur. Semua akan diputuskan oleh Zaovan. Ucap dari Pangeran ke-6 yang membuat Zaovan dia mengatakan jika mereka maju lebih jauh lagi tentunya akan ada sebuah konsekuensi besar yang akan dihadapi oleh Kuan Rong dan apakah kalian akan menerima ini? Ucap dari Zaovan yang membuat Pangeran ke-6 dia keringat dingin. Dia mengatakan kalau dirinya akan mengikuti semua apa yang diucapkan oleh Zaovan. Dan sebagai fans berat dari Zaovan maka semua akan dilakukan oleh Zaovan dan tidak ada satupun keluhan yang akan mereka berikan. Ucap dari Pangeran ke-6 yang membuat Zaovan dia pun tersenyum. Kalau sepertinya Pangeran ke-6 memang berniat sesuatu tapi tetap menyerahkan semuanya kepada dirinya. Yang membuat Zaovan pada akhirnya dia memutuskan untuk tetap maju. Karena sebelumnya dia hanya memberikan sebuah tes kepada Pangeran ke-6 untuk melihat niat apa yang dimiliki oleh Pangeran ke-6. Tapi untuk Lian R dia juga bingung apa yang sebenarnya dilakukan oleh Zaovan dan juga Pangeran ke-6. Dan untuk Zaovan untuk dapat membuka penghalang sekte dia menggunakan mata petir api hitam miliknya dengan mengaktifkan Susanoo. Waduh, bukan Susanoo, apa? Aduh, Mangekyo. Waduh ya, Mangekyo Sharingan. Anjay, Uchiha Jopan. Apakah Jopan adalah seorang Uchiha? Nah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jopan karena memang cuma sampai sini doang untuk Jopan dan mungkin aja ini ya pendek. Aduh, ya seperti yang biasa gua kasih tahu lah kalau untuk Jopan lebih baik kalian tunggu aja di hari Minggu. Seminggu sekali tunggu aja di hari Minggu, nanti di rekap sendiri aja dari Jumat, Sabtu dan juga Minggu. Dan itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jopan. Thank you dan semangat nikmati hari libur, besok udah gawe. Bye, thank you.